Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Pada pertemuan yang kedua pembelajaran jarak jauh kita hari ini, kita akan membahas tentang 50 tahun Dewan Dakwah berkiprah mengokohkan NKRI. Anda bisa baca bukunya di buku Jas Mewah, halaman ke-153. Halaman 153 buku Jas Mewah bagian ke-8. Kita mengenal bahwasanya salah satu sejarah panjang kaum muslimin di Indonesia tidak terlepas dari adanya kiprah dan pengaruh yang diberikan oleh salah satu organisasi besar yang terbentuk pasca kemerdekaan Indonesia dan ikut serta dalam kegiatan pemerintahan, khususnya pada masa demokrasi liberal. Jadi antum harus mengetahui bahwasanya di Indonesia ini telah mengalami beberapa fase dalam masa pasca kemerdekaan Republik Indonesia. Yang pertama adalah fase yang kita kenal dengan nama fase kemerdekaan itu sendiri. Nomor 2, perjuangan untuk mempertahankan kemerdekaan. Yang nomor 3 adalah fase ketika dipimpin oleh Soekarno itu sendiri melalui fase demokrasi liberal, dan yang kemudian hari diganti menjadi demokrasi terpimpin. Lalu demokrasi terpimpin pun akhirnya runtuh, digantikan dengan fase yang dikenal dengan nama fase masa Orde Baru. Lalu setelah masa Orde Baru berganti, maka itu menjadi fase reformasi, dan selanjutnya sampai dengan hari ini kita ketahui. Nah, di masa demokrasi liberal ada salah satu kekuatan salah satu kekuatan besar di Indonesia yang disebut sebagai partai. Ketika itu ikut andil dalam pemilihan umum tahun 1955 dan mengantarkan wakil-wakil dari partai tersebut menjadi pimpinan-pimpinan atau perdana menteri yang memimpin sebuah kabinet. Partai tersebut adalah Partai Masyumi, Masyarakat Syura Muslimin Indonesia. Nah, Partai Masyumi ini adalah berdiri karena adanya aspirasi kaum muslimin ketika itu. Dengan semangat persatuan, dengan semangat berjamaah, dengan semangat kebersamaan, dengan semangat yang sama, agar menjadikan Indonesia sebagai negara yang berdiri dan tegak di atas asas keislaman. Setelah sebelumnya negara kita tidak mengadopsi prinsip-prinsip yang terdapat dalam Piagam Jakarta atau Jakarta Charter, di mana ketika Piagam Jakarta itu dihapuskan, banyak tokoh-tokoh nasional khususnya dari kaum muslimin yang merasa kecewa dan sedih karena aspirasi kemerdekaan yang mereka inginkan tidak tersalurkan oleh tokoh-tokoh nasionalis, diantaranya oleh Soekarno dan kawan-kawan. Maka akhirnya mereka bersepakat untuk membentuk suatu wadah yang dikenal dengan nama Masyumi atau Masyarakat Syura Muslimin Indonesia. Lambat laun Masyumi menjadi sebuah partai yang besar, mengantarkan beberapa perdana menteri yang ketika itu menggunakan demokrasi liberal. Kabinet-kabinetnya menjadi kabinet-kabinet yang memimpin Indonesia dengan berbagai kebijakan. Di antara kabinet yang terkenal adalah kabinet yang dipimpin oleh Muhammad Nasir. Muhammad Nasir ini sempat dua kali, kabinet Nasir 1 dan kabinet Nasir 2. Memimpin kabinet di Indonesia. Bahkan Nasir sendiri yang menggagas adanya mosi integral agar kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945. Di kemudian hari Nasir merasa jalur politik sudah tidak lagi kondusif untuk memfasilitasi aspirasi kaum muslimin. Seiring dengan berakhirnya masa kepemimpinan demokrasi liberal, Soekarno kembali memegang tampuk kepemimpinannya menjadi presiden, menjadi panglima besar.
menjadi penggerak revolusi, menjadi penyambung lidah rakyat, dan akhirnya Soekarno mengambil alih kepemimpinan sehingga digantilah sistem yang sebelumnya demokrasi liberal dengan Perdana Menteri dan juga kabinet-kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri. Jadi ketika demokrasi liberal itu ada dua model. Yang pertama adalah memiliki kepala negara dan memiliki kepala pemerintahan. Kepala negara adalah Soekarno itu sendiri. Dan kepala pemerintahan adalah para Perdana Menteri atau pimpinan-pimpinan kabinet. Makanya ketika demokrasi liberal itu berjalan kurang lebih selama 8 tahun, itu sudah 12 atau 13 orang menjadi para pemimpin kabinet. Selama 12 tahun. Selama 8 tahun 12 atau 13 kabinet berganti-gantian. Coba karena kabinet tersebut tidak bisa mengakomodir apa yang diinginkan oleh Soekarno, maka Soekarno membubarkannya. Jadi prinsip antara kepala negara dengan kepala pemerintahan itu sama seperti di Inggris hari ini. Kepala negaranya itu adalah raja dan kepala pemerintahannya itu adalah Perdana Menteri. Di Malaysia pun demikian, kita mengenal ada istilah Perdana Menteri yang dipilih sesuai dengan kesepakatan para raja-raja yang masih memimpin negara-negara bagian yang berada di wilayah Malaysia. Maka di demokrasi liberal kita mengenal ada sistem yang dikenal kepala negara dan kepala pemerintahan. Kita kembali lagi kepada Nasir. Nasir akhirnya melihat bahwasanya tidak mungkin ada perjuangan lagi yang bisa diusahakan melalui politik. Terlebih di masa demokrasi terpimpin, Soekarno sudah mulai banyak mengambil jalan untuk bekerja sama dengan negara-negara sosialis. Soekarno mengambil jalan menjadi penengah tadinya sebagai bagian dari negara-negara sosialis. Itulah akhirnya kita mengetahui pembangunan Gelora Bung Karno atau wilayah Senayan itu dibangun untuk menyambut Festival olahraga negara Indonesia, negara-negara sosialis atau yang dikenal dengan nama Ganevo. Sebagai bagian dari lawan terhadap negara-negara kapitalis yang memiliki olimpiade. Maka negara-negara komunis mengambil alih untuk membuat sebuah kompetisi olahraga antar negara-negara sosialis komunis, namanya Ganevo. Dan negara-negara sosialis tersebut menyebut dirinya sebagai NEVO atau New Emerging Forces. Ya. Sedangkan negara-negara kapitalis yang dipimpin oleh Amerika disebut sebagai Old Emerging Forces atau OLDEVO. Nah, Nasir melihat ini sudah sulit kemungkinan untuk masuk ke dalam struktur pemerintahan selama Soekarno merapatkan dirinya kepada negara-negara sosialis komunis, khususnya ketika Soekarno membangun poros Jakarta Peking. Mungkin namanya Beijing sekarang. Poros Jakarta Peking. Ya. Akhirnya pada tahun 1965 berakhir sudah kepemimpinan Soekarno. Jadi 55, 65 itu kurang lebih masa pemerintahan setelah nggak lama setelah Soekarno menjadikan dirinya sebagai pemimpin dari negara demokrasi terpimpin. Lalu tidak lama Soekarno dijatuhkan. Ada konspirasi di balik ini semua, tapi kita nggak akan bahas pada pertemuan ini. Terkait dengan adanya pemberontakan tahun 1965 yang dilakukan oleh PKI. Tapi kita nggak akan bahas propaganda dan konspirasi di balik ini semua. Kapan-kapan kalau ada waktu, insya Allah. Nah, setelah itu akhirnya kita melihat bahwasanya tahun 1967 tidak lama setelah runtuhnya rezim Orde Lama, ya, yang akhirnya turun melalui mandat surat perintah 11 Maret. Artinya setahun setelah pemberontakan, bukan sampai setahun, mungkin 6 bulan setelah terjadinya pemberontakan G30S. G30S itu kan September 1965. Sedangkan surat perintah 11 Maret itu kurang lebih bulan Maret tahun 1966. Setelah berakhirnya jadi antara fase-fase itu rezim Orde Lama yang dipimpin oleh Soekarno berganti di tahun 1967, maka muncullah intelektual muslim ketika itu. Orang-orang muslim yang sudah mulai
kembali berpikir tentang bagaimana perkembangan kaum muslimin di masa yang akan datang, khususnya di negara Indonesia. Akhirnya mereka terhimpun dan bergabung dalam satu wadah yang dikenal dengan nama Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia atau DDII. DDII berdiri pada tanggal 27 Februari tahun 1967. Kurang lebih pada tahun 2017 kemarin, Dewan Dakwah baru saja memperingati setengah abad, ya, atau 50 tahun berdirinya Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Dalam kurun waktu 50 tahun itulah Dewan Dakwah membersamai pemerintahan Indonesia dari fase ke fase setelah Orde Lama tumbang. Di masa Orde Baru hingga masa reformasi hari ini. Dan Dewan Dakwah telah melakukan banyak gerakan-gerakan yang sifatnya masif, ya, dalam menyebarkan dakwah. Dan tidak sedikit pula dakwah-dakwah salafiyah yang kita kenal hari ini adalah dakwah-dakwah yang tidak terlepas dari campur tangan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu sendiri. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu berdiri karena inisiatif dari tokoh-tokoh intelektual muslim saat itu, yang berdiri di atas keprihatinan terhadap bangsa ini. Dan salah satu tokoh yang paling kuat untuk menyuarakan Dewan Dakwah ini sebagai sebuah gerbong atau lokomotifnya kaum muslimin adalah Pak Muhammad Nasir. Pak Muhammad Nasir itu adalah orang yang paling berjasa dalam membangun Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, dan kader-kader Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu sendiri menjadi tokoh-tokoh nasional hari ini. Di antaranya adalah Amin Rais, di antaranya pula adalah Yusril Ihza Mahendra yang menjadi tokoh reformasi. Selain itu, Dewan Dakwah juga menghasilkan beberapa tokoh-tokoh besar, ya, yang menjadi dosen-dosen di beberapa tempat. Di antaranya adalah Pak Adian Husaini hari ini yang menjadi pelopor atau penarik gerbong dari INSIS di Kalibata. Lalu ada beberapa orang-orang lain seperti Pak Didin Hafiduddin juga termasuk di antaranya. Dan tokoh-tokoh lain. Dan tidak terkecuali dakwah salafiyah di Indonesia. Karena di periode-periode tahun 2004, 2005, 2003, sekitar tahun 2000-an awal-awal pernah ada kajian Ustadz Yazid bin Abdul Qadir Jawas di Masjid Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia di Kuitang, pusatnya di sana. Selain itu, Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia juga memiliki maksudnya aktivitas untuk penyebaran dai-dai di beberapa wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Ya. Jadi memang Dewan Dakwah memiliki memiliki fungsi yang sangat sentral dalam membangun Islam moderat di Indonesia. Ya, bukan Islam tradisional, Islam moderat. Dan Dewan Dakwah tidak berdiri di atas sentimen NU maupun sentimen Muhammadiyah. Ya. Justru Dewan Dakwah berdiri di atas kaki yang bersifat moderat. Ia lebih mengedepankan pada Islam-Islam yang modelnya dibangun oleh Muhammadiyah, mirip-mirip seperti itu. Ya. Nah, namun pergerakannya lebih masif yang dilakukan oleh Dewan Dakwah itu sendiri. Maka ketika di masa-masa Orde Baru muncullah beberapa organisasi-organisasi yang cukup besar, yaitu NU dan Muhammadiyah. Lalu para mantan petinggi Masyumi mendirikan Dewan Dakwah pada tahun 1967 sebagai wadah baru aktivitas mereka. Ya. Dan mereka berharap dapat memberikan sumbangsih yang lebih besar terhadap dakwahnya kaum muslimin. Aktivis-aktivis Dewan Dakwah sendiri adalah aktivis-aktivis yang sebelumnya pernah berada di Persis, Muhammadiyah, PUI itu adalah Persatuan Umat Islam. Bahkan tidak sedikit pula mereka yang berasal dari Nahdlatul Ulama. Ya. Nah, mereka mencoba untuk melakukan fusi, melakukan pertemuan, melakukan satu kesatuan, melakukan konsolidasi untuk menggarap dakwah yang lebih besar lagi dampaknya dan maslahatnya. Sehingga akhirnya muncullah Dewan Dakwah ini yang mulai membangun kaderisasi anak-anak muda di seluruh Indonesia yang
dibangun melalui garis-garis atau jalur-jalur dakwah kampus. Pendirian lembaga dakwah kampus atau LDK itu tidak terlepas dari dukungan Pak Muhammad Nasir yang memiliki juhud untuk membangun bangsa Indonesia di masa yang akan datang lebih baik lagi ke depannya. Nah, di halaman 155 antum bisa melihat salah satu yang cukup menonjol dari Dewan Dakwah ini adalah keberhasilannya dalam memelihara giroh, semangat dalam jiwa kaderisasi kader-kader muda Islam, khususnya di bidang politik. Ya. Dan antum harus mengetahui bahwasanya kehidupan politik di masa Soeharto adalah kehidupan politik yang penuh dengan otoritarian dan diktatorisme, di mana Soeharto memposisikan dirinya sebagai tokoh sentral dalam pelaksanaan kepemerintahan. Walaupun asasnya adalah demokrasi yang seharusnya dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat, tapi Soeharto tidak memberikan wewenang itu kepada rakyat. Soeharto memegang seluruh peran pemerintahan secara lebih di tangan mereka. Sehingga apa-apa yang menyelisihi konsep asas tunggal yang dimiliki oleh Soeharto itu dianggap sebagai musuh-musuh Soeharto. Oleh karena itu ketakutan-ketakutan terbesar pada masa itu adalah apa yang mereka lakukan tidak sesuai dengan konsep asas tunggal, astung, ya, di mana Pancasila sebagai satu-satunya asas dalam membangun Indonesia. Ini sudah semakin jauh dari cita-citanya kaum muslimin ketika itu, yang dipimpin oleh para tokoh-tokoh muslim. Ketika Piagam Jakarta dibatalkan, kaum muslimin masih menaruh harap bahwasanya Soekarno di kemudian hari akan merevisi Pancasila. Namun hingga akhirnya Soekarno wafat, revisi Pancasila pun tidak kunjung terjadi. Dan akhirnya dilanjutkan oleh kepemimpinan Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto. Ketika Soeharto memimpin dengan asas Pancasila, Pancasila dijadikan penafsiran menurut apa yang ia inginkan. Dan ketika Pancasila itu berjalan, maka Soeharto sebagai salah satu pionirnya, ujung tombaknya, melakukan apapun yang bisa ia lakukan. Ya, termasuk diantaranya pelarangan jilbab di tahun-tahun 80-90-an dan yang lain sebagainya. Jadi negara Indonesia ini sudah hampir pada jurang sekularisme ketika dipimpin oleh Soeharto. Itulah mengapa akhirnya orang-orang Dewan Dakwah ini berpikir bahwasanya sehebat apapun seorang Soeharto, ia pasti akan mati. Sehebat apapun sebuah kepemimpinan yang diktator, ia pasti akan tumbang. Dan negara dan sejarah telah mencatat itu semua, bahwasanya tidak ada kepemimpinan yang abadi. Siapapun pasti akan tumbang. Tidak ada kekuasaan yang selamanya. Siapapun pasti akan terkalahkan. Dan Dewan Dakwah berpikir visioner bahwasanya harus ada kader-kader kaum muslimin di masa yang akan datang untuk memimpin Indonesia dengan ruh-ruh keislaman yang matang. Ya, dengan intelektualitas yang teruji, dengan kapabilitas yang memadai dan wawasan yang kuat, serta yang paling penting adalah kepedulian untuk membangun negara ini lebih baik lagi di atas izzul Islam wal muslimin, di atas kemuliaan kaum muslimin. Nah, salah satu indikator pengaruh dalam kaderisasi politiknya sudah mulai dijalankan. Yang di kemudian hari kita mengenal Masyumi sebagai sebuah partai, berdirilah Dewan Dakwah, maka Dewan Dakwah pun akhirnya di tahun 1999 membentuk sebuah partai yang dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang disebut sebagai Partai Bulan Bintang. Jadi Partai Bulan Bintang, Masyumi itu adalah ayah dan anak. Sedangkan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia itu adalah bidannya. Ya, atau perantaranya, atau gurunya, atau madrasahnya. Jadi antara ayahnya, anaknya memiliki madrasah yang dikenal dengan nama Dewan Dakwah. Walaupun tidak semua orang Dewan Dakwah mungkin tidak memilih Partai Bulan Bintang, tapi apa yang kita lihat sekarang ini dari Partai Bulan Bintang itu adalah hasil dari ijtihad politik yang dilakukan oleh teman-teman intelektual di Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Nah, pada masa Orde Baru, peran politik Dewan Dakwah dipasung, dibelenggu, ya, dan dikerdilkan karena ketakutan rezim Soeharto terhadap pengaruh para politikus Masyumi pendiri Dewan Dakwah. Nah, para ahli menyebutnya sebagai ilhaik politik. Ya, orang-orang Dewan Dakwah sudah mulai muncul di periode-periode ketika Soeharto akan tumbang.
ya. Dan sesuai dengan namanya Dewan Dakwah, Dewan Dakwah. Jadi memang bukan dewan politik, bukan dewan sosial, bukan dewan ekonomi atau lagi dewan kesenian. Jadi memang sesuai dengan namanya Dewan Dakwah sudah disiapkan sebagai pembentuk kader-kader dakwah, dan ketika Soeharto tumbang secara lembut, secara soft, orang-orang yang telah dididik dan dikader oleh Dewan Dakwah dan telah ditanam kekuatannya oleh Dewan Dakwah melalui lembaga-lembaga dakwah kampus sudah mulai menuai hasil. Di mana lembaga-lembaga dakwah kampus tersebut sudah memiliki kader-kader dakwah hasil binaan dari para aktivis-aktivis Dewan Dakwah itu sendiri. Seperti di ITB, IPB, UI, UGM, UNER, UNPAD, dan kampus-kampus yang lain. Jadi ini adalah sebuah cita-cita yang mudah-mudahan cita-cita ini juga bisa dilanjutkan oleh sekolah kita, yaitu SMA FutureGate. SMA FutureGate itu berharap, yang antum harus ketahui, Dewan Dakwah ini seperti pilot, seperti prototipe. Memang tidak menghasilkan para ulama, katakanlah demikian. Tapi yang diharapkan adalah kita mendidik kader-kader kaum muslimin di masa yang akan datang. Karena kita paham dan mengetahui bahwasanya tidak ada kepemimpinan yang abadi. Tidak ada kekuasaan yang selamanya. Maka ketika kita mencoba untuk mendidik kaum muslimin hari ini, anak-anak SMA FutureGate adalah mereka-mereka yang didik di atas manhaj salaf. Di atas akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Mereka dijauhkan dari noda-noda syirik. Mereka dijauhkan dari nilai-nilai khurafat dan bid'ah. Dan teman-teman, siswa-siswa SMA FutureGate diharapkan ketika mereka masuk ke dalam perkuliahan, mereka mampu mewarnai kampus dengan basic pengetahuan agama yang telah mereka dapatkan di sekolah kita. Seperti juga Dewan Dakwah ketika itu. Nah, diharapkan ketika antum nanti bekerja, antum nanti menjadi pegawai, antum menjadi profesional di bidangnya masing-masing, nilai-nilai Islam itu tetap ada di dalam pikiran antum. Sehingga kelak ketika antum terombang-ambing dalam kehidupan, sehingga ketika kelak antum mengalami masalah kehidupan yang mungkin buntu atau mungkin tidak ketemu solusinya, maka salah satu yang paling penting adalah kembali kepada agama yang telah diajarkan oleh guru-guru kalian. Nah, jadi ketika kita menjadi orang-orang yang memiliki jabatan di kemudian hari, nilai-nilai Islam tetap ada di kepala dan hati kita. Yang diajarkan oleh guru-guru antum saat berada di SMA FutureGate. Itulah yang dilakukan oleh Dewan Dakwah. Dewan Dakwah mendidik kader-kader kaum muslimin di kampus-kampus. Mengapa kampus? Karena kampus adalah pusat kehidupan bangsa di masa yang akan datang. Karena para birokrat, para teknokrat, para profesional dilahirkan dari kampus. Kalau kita berhasil membidik kampus dan menanamkan dakwah Islam yang baik di sana, maka diharapkan ketika mereka berperan penuh di pemerintahan, mereka adalah orang-orang yang dikatakan oleh Nurkolis Majid dan kawan-kawannya sebagai orang-orang yang hatinya Mekah dan pikirannya New York. Orang-orang yang hatinya Mekah, pikirannya New York. Hatinya tetap Islam, tapi ya jangan kayak gitu juga. Kalau bisa hatinya Mekah ya pikirannya Mekah, ya, atau hatinya Mekah pikirannya Madinah dan yang lain sebagainya. Nah, Dewan Dakwah pun berdiri dan menggerakkan mantan-mantan aktivis masyumi hingga akhirnya pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh Dewan Dakwah di kemudian hari masuk ke banyak tempat-tempat di pelosok-pelosok daerah itu yang dakwahnya dan sampai ke wilayah-wilayah pemerintahan. Tidak sedikit pula Dewan Dakwah lah yang menggagas adanya atau berdirinya Sekolah Tinggi Islam atau yang kita kenal hari ini dengan nama Universitas Islam Indonesia. Ya, Universitas Islam Indonesia itu tidak lain dan tidak bukan adalah salah satu program Dewan Dakwah Islam Indonesia untuk merealisasikan kader-kader aktivis Islam di masa yang akan datang di wilayah Yogyakarta. Ya. Nah, terus selanjutnya adalah peran Dewan Dakwah yang lain juga sangat penting selama Orde Baru. Di antaranya adalah menerbitkan buku, majalah, dan yang lain sebagainya. Saluran informasi pun dibuat sedemikian rupa. Di antaranya yang sampai hari ini masih bertahan adalah Buletin Jumat yang dimiliki oleh Dewan Dakwah dan disebar di masjid-masjid di seluruh Indonesia. Hampir hari ini sampai hari ini masih ada. Dan Buletin Jumatnya itu cukup klasik. Kertasnya warna kuning, jadi memang benar-benar klasik ya, karena memang ini adalah lembaga dakwah yang cukup lama, cukup tua, sudah 50 tahun usianya. Kapan-kapan antum bisa main ke Dewan Dakwah di wilayah Kuitang. Itu ada di lantai 2 atau lantai 3 itu ada perpustakaan yang cukup besar dan representatif. Itu perpustakaannya kaum muslimin. Antum bisa datang ke sana membaca kitab-kitab bahasa Arab dan yang lain sebagainya. Terus selain itu juga Dewan Dakwah
khususnya Pak Muhammad Nasir tidak terlepas fungsinya sebagai orang yang meminta kerajaan Saudi Arabia agar membuka akses untuk menerima mahasiswa-mahasiswa Indonesia melanjutkan studinya ke Timur Tengah, khususnya ke Ummul Qura, lalu yang berikutnya ke Jamiah Islamiyah Madinah, lalu selanjutnya ke Imam Ibnu Su'ud. Dan tidak terlepas pula dari pengaruhnya Muhammad Nasir selaku pendiri Dewan Dakwah adalah berdirinya kampus Imam Muhammad Ibnu Su'ud yang berada di Pejaten hari ini, atau yang kita kenal dengan nama Lipia. Jadi artinya Dewan Dakwah memiliki kiprah yang cukup vital, kiprah yang cukup esensial, ya, baik dakwah secara umum bagi masyarakat Indonesia dan dakwah bagi kita hari ini yang telah mengenal manhaj salaf. Karena melalui Dewan Dakwah terbukalah kerjasama dengan Universitas Islam Madinah, melalui Dewan Dakwah terbukalah kerjasama dengan Universitas Ummul Qura, Universitas Ibnu Su'ud dan yang lain sebagainya. Dan melalui Dewan Dakwah pula tidak sedikit diantaranya fakultas-fakultas agama Islam di IAIN yang tersebar di seluruh Indonesia juga mendapat didikan dan arahan dari adanya Dewan Dakwah. Dan yang paling terkenal adalah Dewan Dakwah juga tidak terlepas dari pemikiran-pemikiran yang dimiliki oleh Buya Hamka, Haji Abdul Malik Karim Amrullah, ya. Dan sampai hari ini Dewan Dakwah tetap stable. Dewan Dakwah juga punya program yang disebut sebagai program kaderisasi ulama, bekerja sama dengan Badan Amil Zakat Nasional, mengirimkan para calon-calon S1, S2, S3 untuk berkuliah di tempat-tempat yang dituju dan mendapatkan beasiswa. Bahkan saat ini Dewan Dakwah juga punya sekolah, ya. Jadi kalau antum nggak diterima di mana-mana atau belum tahu harus kuliah kemana, antum bisa masuk ke Sekolah Tinggi Dakwah Islam Muhammad Nasir, atau Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah namanya STID Muhammad Nasir yang berada di Tambun. Salah satu dosennya adalah wali murid SMA FG Ustadz Dr. Darwis Abu Ubaidah. Jadi ada di wilayah Tambun, namanya STID Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir. Mungkin cukup untuk pertemuan kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.